Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah. Saya merupakan peneliti di bidang plant science. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana tips agar kita bisa lolos beasiswa Australia Award Short Course. Jadi ini adalah pertama kali saya apply program beasiswa short course. Ceritanya saya coba-coba. Namun alhamdulillah saya bisa lolos dan saya juga pertama kali juga pergi ke Australia. Saya bisa menikmati keindahan Australia, kemudian berbagai budaya di sana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana kita bisa lolos dari mulai awal, dari mulai pendaftaran, kemudian pengisian form secara benar, kemudian interview, dan terakhir pengumuman lolos. Yang pertama, jadi untuk pengisian form yang harus kita lihat adalah kita harus melihat dari eligibility kita sebagai seorang peserta. Jadi kita harus lihat apakah kita masuk dalam kualifikasi. Jadi kadang-kala memang beasiswa ini diperuntukkan untuk orang-orang yang telah bekerja sebagai seorang yang telah memiliki institusi. Tujuannya adalah memang beasiswa singkat ini agar memberikan manfaat. Jadi khususnya manfaat untuk Indonesia, untuk memajukan Indonesia. Jadi yang pertama kita terkait dengan dokumen. Jadi kita harus pengisian dokumen, kita harus siapkan KTP. Jadi ini menjadi penting atau identitas kita sebagai WNI tentunya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempersiapkan endorsement letter. Jadi ini merupakan surat endorsement dari atasan kita. Jadi untuk atasan ini kita bisa atasan langsung, misalkan supervisor atau mungkin ke head office atau kepala kantor kita. Jadi tidak terbatas, tidak ada batasan. Atau kalau misalkan kita seorang CEO, kita bisa minta rekomendasi dari rekan kita. Atau jadi endorsement letter ini adalah surat rekomendasi yang memang tidak membatasi. Nah, kemudian kita harus juga siapkan ijazah. Jadi ijazah ini menjadi satu hal yang penting di dalam beasiswa ini. Jadi kita harus membuktikan bahwa pendidikan terakhir kita dalam ijazah. Jadi kalau misalnya ijazah kita S1, kita tulis S1, biasanya di dalam persyaratan tuh kadang mensyaratkan minimal D3 atau diploma 3. Nah, kemudian di sana ada persyaratan yang ketiga adalah persyaratan di sana tertulis nanti persyaratan terkait dengan TOEFL atau IELTS. Nah, namun Bapak Ibu, kabar baiknya adalah ini tidak mandatori. Jadi IELTS atau TOEFL ini kita bisa gantikan dengan sertifikat kita mengikuti seminar ataupun kegiatan yang berbahasa Inggris. Jadi beasiswa ini sifatnya memang tidak spesial khusus untuk orang yang bisa bahasa Inggris secara lancar atau secara fluent, tapi untuk orang-orang yang nanti akan dibantu. Kalaupun kita masih terbata-bata itu tidak ada masalah. Jadi satu hal yang baik di lingkungan nanti beasiswa akan memberikan lingkungan yang baik bagi kita untuk bisa mengikuti beasiswa ini secara kondusif. Jadi akan pelayanannya sangat luar biasa. Jadi kita isi, siapkan dokumen-dokumen itu, kemudian kita isi sesuai dengan kebutuhan form. Nah, selanjutnya di sini kita mulai melakukan pengisian esai. Jadi di dalam esai ini bagaimana tips untuk bisa mengisi esai? Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan di dalam esai. Jadi yang pertama, nantinya akan ada pertanyaan role saat ini dan bagaimana ini berkaitan dengan kursus ini. Jadi di sini di esai ini kita menjelaskan terkait dengan posisi kita saat ini, kemudian bagaimana kaitannya dengan kursus ini. Pada waktu itu saya mendaftar di program dengan topik Sustainable Agri-Food System. Nah, posisi saya sebagai seorang peneliti di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, sekaligus saya sebagai seorang kepala atau manajer puncak di lembaga sertifikasi produk atau LS Pro CCQC.
Jadi saya memegang dua peran sebagai seorang peneliti dan sebagai seorang manajer. Jadi di sana nanti kita jelaskan role kita saat ini. Nah, bagaimana ini berkaitan? Nah, tentunya sangat berkaitan bagi saya. Mengapa? Karena dengan mengikuti short course Sustainable Agrifood System ini akan mendukung pekerjaan saya. Jadi saya ketika saya melakukan training ke petani ataupun ke UMKM, jadi dengan mengenalkan sustainability ini atau sustainable agri-food, maka akan lebih hidup kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Kemudian pertanyaan kedua, esai kita diminta untuk menjelaskan secara spesifik aspek yang kita harapkan untuk ditingkatkan dengan berpartisipasi dari kursus ini. Jadi kita harus bisa mencari sebenarnya aspek yang spesifik dari pekerjaan kita. Nah, pada waktu itu saya menjawab aspek spesifik dari pekerjaan saya adalah sebagai seorang peneliti, tentunya saya membina petani. Kemudian dari sisi aspek sertifikasi, tentunya saya ingin memastikan bahwa standar yang saya terapkan itu bisa terimplementasi dengan baik, baik itu standar keamanan pangan ataupun standar yang lainnya. Nah, dari dua aspek ini saya ingin memfokuskan untuk memperdalam ketika berada di Australia. Nah, dalam seleksi beasiswa kita sangat dianjurkan untuk memiliki visi di dalam membuat esai. Mengapa? Karena ketika kita istilahnya ngambang, jadi hanya ngambang sekedar nulis itu biasanya seleksinya sangat ketat dan pesertanya sangat banyak. Pada waktu itu saya mendaftar, saya berada di hutan sekitar 1.500-an, jadi cukup banyak pesaingnya dan hanya diambil 25. Bayangkan Bapak Ibu, jadi sangat ketat dan kesalahan sedikit saja akan menggagalkan kita di dalam seleksi beasiswa ini. Kemudian yang ketiga, nanti di dalam form kita bisa diminta untuk menuliskan 3 tujuan atau memilih 3 tujuan yang paling berguna. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan terkait dengan alasannya. Jadi ini berkaitan nanti ada di channel YouTube saya terkait dengan isi form lengkapnya atau pertanyaannya. Jadi 3 alasan ini dulu yang saya pilih adalah saya ingin membangun jaringan. Jadi networking antara Australia dan Indonesia. Kemudian saya tentu ingin memahamkan saya terkait dengan pengetahuan sustainable, terutama dalam bidang pertanian dan juga pangan. Nah, sehingga dengan bekal ini menjadi modal bagi saya ketika nantinya mengambil keputusan-keputusan penting atau menjadikan sebuah model pengembangan di dalam penerapan standar atau di dalam pekerjaan saya. Nah, kemudian yang terakhir kita juga diminta, seandainya kita memiliki sebuah keputusan, kemudian kita diminta untuk menuliskan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita berkaitan dengan kursus ini. Jadi ini semacam sebuah ekspektasi dari beasiswa ini. Ketika kita bisa lolos dari beasiswa ini, maka ekspektasinya apa atau impact-nya apa. Nah, ketika saya sudah memiliki pengetahuan terkait dengan sustainable agri-food system, nah maka tentunya saya memegang decision maker, saya sebagai kepala, jadi manajer puncak di LS Pro CCQC. Jadi saya mengembangkan sebuah model pengembangan bagaimana meningkatkan ekonomi UMKM. Nah, sehingga saya membuat sebuah keputusan, membuat suatu model bahwa untuk peningkatan itu jadi harus dilakukan dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, dari UMKM, kemudian dari pihak kami sebagai lembaga sertifikasi produk, kemudian ada pembinanya, kemudian ada juga dari pihak pendanaan, bisa dari pihak bank ataupun dari pihak-pihak lain, misalkan pemerintah daerah. Jadi saling berkaitan. Itu hal yang saya pelajari dan bisa saya kembangkan. Apply waktu itu SR saya apply di hari terakhir. Jadi pastikan jangan lebih, biasanya akan terakhir 23.59. Jadi jangan lebih dari jam itu, karena ketika lebih
maka form pendaftaran akan ditutup. Jadi tidak akan ada kesempatan perpanjangan. Nah, biasanya kalaupun ada perpanjangan sebelumnya, jadi tidak mendalang ditutup pendaftaran. Kemudian saya menunggu kurang lebih sekitar ya 2 minggu, jadi 2 minggu sampai 3 minggu kalau tidak salah waktu itu. Nah, saya mendapatkan pengumuman interview. Nah, menurut teman saya, ketika kita sudah bisa interview, artinya kita sudah 50% sebenarnya lolos. Jadi para interview itu ingin memastikan bahwa kita kita yang buat dan kita benar. Nah, ketika interview waktu itu penanya ada 3 orang. Jadi satu orang itu bertanya terkait dengan memperkenalkan diri kita. Jadi kita akan bisa memperkenalkan diri kita dalam di dalam bahasa Indonesia. Kemudian interview kedua itu dari pihak Australia. Kemudian mungkin bisa juga perwakilan Australia yang ada di Indonesia. Jadi semacam orang Australia Award tapi di Indonesia. Jadi orang kedua dan ketiga itu interview in English, jadi dalam bahasa Inggris. Alhamdulillahnya memang waktu itu tantangannya interviewnya hanya 10 menit dan sangat presisi pertanyaannya. Kita hanya diberi waktu 3 menit. Bayangkan 3 menit untuk menjawab pertanyaan segitu banyaknya dari esai kita. Tapi tips interview adalah kita harus pede ketika interview, kita jawab dengan keyakinan, dengan pede, dan kita sampaikan bahwa apa adanya. Kemudian dan intinya interviewnya adalah mengkonfirmasi antara yang kita buat di esai dengan hasil yang kita sampaikan. Jadi apakah berbeda? Waktu itu saya sampaikan sama, tapi ada satu hal yang menarik yang ditanya oleh orang yang interview, bahwa saya sampaikan bahwa seorang peneliti kami melakukan pendampingan kepada petani. Nah, dia cukup terkejut, lah. Berarti kalau pendampingan suatu hal yang luar biasa menurut dia. Karena apa? Karena dia bayangkan peneliti itu hanya meneliti tanpa ada melakukan pendampingan kepada petani. Sehingga dia di luar waktu, jadi lebih dia tanya kembali kepada saya terkait tuh kok bisa itu terjadi, terus bagaimana dampaknya, kok dia heran peneliti ada seperti. Jadi kami tentunya selain meneliti, kami juga ada pengabdian kepada petani, kepada UMKM untuk membina mereka. Ini bagian sebuah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik tentunya. Itu selesai dan saya setelah interview sangat lega perasaan, dan waktu itu nothing tulus. Jadi kalaupun tidak lolos tidak masalah, tapi sangat berharap bisa lolos, dan sebenarnya saya yakin saya bisa lolos. Waktu itu cukup lama pengumumannya, kurang lebih mungkin sekitar 2 mingguan lebih tidak ada pengumuman. Saya kira saya sudah tidak lolos karena tidak ada pengumuman. Nah, suatu ketika waktu itu saya sedang dalam posisi perjalanan dinas ke Jambi, waktu itu ke Tanjung Jambung Barat untuk memberikan pendampingan terkait dengan kopi Liberica di sana. Nah, waktu di sela-sela perjalanan, masalah hari kedua perjalanan, saya mendapatkan email dari Australia Awards. Jadi itu adalah berisi terkait dengan surat penawaran. Jadi offering letter dari mereka yang menyatakan saya telah lulus seleksi beasiswa short course Australia Award. Nah, kemudian saya diminta untuk memberikan konfirmasi bahwa saya bersedia untuk mengikuti. Nah, setelah konfirmasi ini kita harus mendapatkan izin dari atasan. Tentunya kita harus saya kemudian meminta izin kepada atasan saya terkait dengan beasiswa ini. Dan alhamdulillah atasan menyambut positif dengan saya mendaftar beasiswa ini, sehingga dia mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Jadi alhamdulillah ini saya kira beasiswa ini suatu beasiswa yang sebuah anugerah. Saya bisa mendapatkan exposure yang luar biasa. Terutama dalam beasiswa ini kita bisa bertemu dalam lingkungan teman-teman atau rekan-rekan untuk menjadi networking. Jadi karena pesertanya diikuti oleh berbagai kalangan, jadi sehingga ini jadi suatu beasiswa yang sangat worth it menurut saya. Sehingga Bapak Ibu, saya sarankan untuk bisa mengikuti beasiswa atau program
Australia Awards Short Course ini karena manfaatnya yang begitu banyak. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.